Pernah nggak lo bayangin sebuah laptop yang berasa cuma kayak megang casing kosong tapi performanya bisa ngebully laptop gaming yang tebel? Yap, kenalin ini adalah Asus Expertbook Ultra, flagship bisnis yang anehnya justru nggak kelihatan kayak laptop bisnis sama sekali. Bicara soal market laptop di Q1 2026, jujur aja datanya lagi agak nyungsep. Orang-orang kelihatan mulai lelah ya sama gimmick AI yang gitu-gitu aja. Ditambah harga RAM yang lagi mahal-mahalnya, tapi di tengah kelesuan ini, gua harus standing applause buat Asus. Mereka ngerilis Asus Expertbook Ultra dan ini bukan sekedar refresh spesifikasi. Ini nawarin banyak hal yang baru. Cara desain lu lihat deh, warna morn grey ini kelihatan kalem, bersih dan super premium. Bodinya pakai material aerospace grade AZ31B magnesium alloy yang diproses CNC. Ditambah lagi ada nano ceramic coating yang bikin permukaannya 5 kali lebih tahan gores dibanding standar industri pada umumnya. Ibaratnya ini punya hardness 9H dibanding laptop biasa yang cuma 3H. Udah kayak mobil sih ini, mainnya pakai nano ceramic gitu kan. Satu hal yang gua notice dan bikin gua senyum ialah di cover belakangnya identitas tulisan Expertbook yang biasanya segede gaban itu hilang. Jadi feelnya itu kayak lu megang laptop consumer super mahal, bukan laptop corporate jatah kantor. Padahal bobotnya cuma di kisaran 1,09 kg untuk varian tandem OLED dengan ketebalan cuma di 1,09 cm. Ini tipis banget bro. Sekarang kita masuk ke otaknya. Laptop ini pakai Intel Core Ultra X7 358H, masuk dalam line up Intel Panther Lake. Nah, bedanya apa sama Core Ultra 200 series kayak Lunar Lake maupun Arrow Lake? Bedanya dari sisi lompatan arsitektur. Kita nggak lagi ngomongin nanometer, tapi kita udah masuk ke era angstrom. Biar gampang bayangin ya, 1 angstrom itu 0,1 nanometer. Ibarat lu punya koper, kalau dulu lu masukin baju asal lipat, sekarang bajunya di vacuum press. Transistornya jadi lebih padat, arus yang bocor juga lebih dikit dan efisiensinya gila-gilaan. Makanya CPU-nya bisa ngangkat TDP sampai sekitar 50 watt di bodi yang tipis tapi dengan tenaga yang stabil. Gak gampang drop kayak komitmen pemberantasan korupsi di negeri Konoha. Terus yang bikin gua amazed lagi adalah integrated GPU-nya Intel Arc B390. Ini bukan eGPU biasa, ini evolusi radikal. Dari data pengujian 3D Mark Time Spy yang gue pegang, Intel Core Ultra X7 358H ini tembus di angka 7134 poin. Jauh ninggalin kompetitornya, sebut aja AMD Ryzen AI 9 HX 370 yang ada di angka 3753 poin dengan eGPU-nya. Gua tes juga buat main game AAA Cyberpunk 2077 dapat di angka 150-an FPS, bro. Dengan settingan XeSS balance ya, lu matiin XeSS nya alias main native aja masih stabil di angka 70-an FPS. Ini game AAA. Game AAA dimainin di laptop setipis ini kan performanya coy. The Witcher 3 di settingan ultra. Ini ultra bro, bukan medium, bukan lowest, ini ultra, dapat di angka 79 FPS. Dan di game God of War Ragnarok ultra juga, ultra ya. Ultra, inget, bukan medium, bukan low. Ini dengan XeSS quality dapat di angka 80-an FPS. Gokil ya, gila ya. Kenapa segila ini? Karena arsitektur GPU Battlemage di seri ini ngasih perombakan total di execution unit dan memory bandwidth. Jadi lu dapat performa yang setara GPU discrete entry to mid level tapi ada di dalam chip sekecil ini. Lu mau rendering 3D atau main game AAA pas lagi jam istirahat kantor, sikat aman pakai laptop ini. Dan tentu aja performa GPU-nya yang kenceng itu butuh bandwidth memori yang masif. Makanya Asus kasih laptop ini RAM 64GB LPDDR5X dengan speed up to 8533 MHz. Ini udah unified memory alias on package. Bedanya sama RAM laptop biasa apa? RAM ini posisinya nempel langsung sama die prosesor. Jarak data buat bolak-balik itu nyaris nol, latensinya super rendah dan jauh lebih hemat daya. Minusnya cuma satu, nggak bisa di-upgrade.
Jadi pastiin beli laptop ini dengan kapasitas RAM yang sesuai sama kebutuhan dari awal beli. Terus kita lihat skor CDBC R23-nya. Intel Core Ultra X7 358H ini punya multi-core skor di angka 19.188 poin. Untuk multi-core dan single core-nya di angka 2085 poin. Bandingin sama Intel Lunar Lake Core Ultra 7 256V, dia punya multi-core di angka 10.301 poin. Artinya ada peningkatan sekitar 80% di bagian multi-core dan 11% di single core dibanding Intel Lunar Lake. Lunar Lake emang dibikin buat ngejar daya tahan baterai yang ekstrim ya, sampai ngorbanin tenaga multi-core. Tapi di Panther Lake Intel Core Ultra X7 358H ini, Intel balikin lagi kasta H series yang sesungguhnya. Buat lo yang kerjaannya heavy multitasking, buka puluhan tab browser sambil render video di Premiere Pro, peningkatannya bakal kerasa signifikan banget. Dan angka 18 ribuan di CDBC itu bukan cuma buat gagah-gagahan di atas kertas. Dari pengujian yang kita lakukan dan pengalaman gua sebagai orang yang dulu pernah masuk di dunia software engineer atau bahkan ya engineer ya disebut ya, untuk penggunaan software simulasi berat kayak ANSYS CFD, Computational Fluid Dynamics, laptop ini sebenarnya punya potensi yang menarik buat dibahas. Biasanya kalau kita ngomongin CFD, bukan Car Free Day ya, bukan. Bayangan kita pasti pakai laptop workstation segede gaban atau laptop gaming yang berisik banget. Tapi berkat Intel Core Ultra X7 358H dengan arsitektur Panther Lake-nya, bottleneck itu mulai terkikis. Simulasi CFD itu sangat haus sama performa multicore dan memory bandwidth. Dengan skor multicore yang nyaris nyentuh 19 ribuan poin, proses meshing dan solving di ANSYS bakal kerasa jauh lebih responsif dibanding laptop Ultratin generasi sebelumnya. Apalagi ada dukungan Unified Memory 64GB dengan speed kenceng di 8533 MHz. Jalur data dari CPU ke memori itu udah kayak jalan tol tanpa hambatan. Krusial banget buat ngehandle dataset simulasi yang kompleks. Ditambah lagi Asus ExpertBook Ultra ini bisa nge-push TDP sampai sekitar 50 watt. Jadi pas lu lagi running simulasi aliran fluida atau thermal yang makan waktu lama, sistem ExpertCool Pro-nya bakal berjuang mati-matian jaga performa tetap stabil di peaknya. Memang ini bukan dedicated workstation, tapi buat on the go simulation atau sekedar review model sebelum disubmit ke server cluster. Ini adalah satu laptop 1 kg paling kompeten yang pernah gua pegang sejauh ini ya, di bulan April 2026. Sekarang mari kita bahas masterpiece sesungguhnya di laptop ini, layarnya. Ini pakai panel 14 inch 3K tandem OLED. Secara teknis, tandem OLED itu cara kerjanya dengan numpuk dua lapisan emisi cahaya OLED jadi satu. Cara kerjanya beda sama OLED biasa yang cuma punya satu lapis. Efeknya tingkat kecerahan bisa digenjot maksimal sampai sekitar 1400 nits HDR. Tapi anehnya konsumsi dayanya malah lebih hemat sekitar 40%-an. Ditambah lagi layarnya ini pakai lapisan Corning Gorilla Glass Matte, bukan glossy. Kalau glossy itu kan bikin warna panci tapi mantulin cahaya kayak cermin. Nah yang matte ini bisa ngurangin silau sampai sekitar 70-80% kalau nggak salah ya. Mata kita dijamin akan lebih rileks buat jangka panjang saat lihat laptop ini. Segmentasi layar ini jelas buat kreatif profesional yang butuh akurasi warna 100% DCI-P3 atau eksekutif yang sering kerja di luar ruangan dan gak mau layarnya mantulin cahaya matahari. Oh ya, satu lagi gue hampir lupa, ini laptop udah touchscreen. Dan karena dia pakai panel OLED, secara sensitivity ini enak banget buat scroll di YouTube, scroll artikel, ini nyaman untuk dipakai. Jadi bukan sekedar ada touchscreen-nya aja gitu loh. Gua juga harus kasih pujian buat area inputnya. Travel distance keyboardnya sekitar 1,5 mm yang pas ditekan rasanya ringan, tapi feedbacknya solid banget. Dan keycapsnya dikasih excimer UV coating biar nggak gampang kotor kena minyak jari. Ini tuh bakal berguna banget buat orang yang tangannya atau jarinya tuh emang bawaannya tuh dari lahir gitu kan, udah basah gitu kan. Kan banyak tuh tipe orang yang begitu, termasuk beberapa teman gua tuh dia walaupun nggak lagi cuci tangan atau apa emang tangannya tuh basah gitu kan. Itu bakal berguna banget di laptop ini. Fitur UV excimer itu gitu teman-teman. Buat touchpad ini keren.
Gokil. Asus pakai glass edge to edge yang cukup luas dan ada haptic feedbacknya macam dari brand buah. Bedanya kalau MacBook atau brand buah itu kalau nggak salah cuma pakai 4 force sensor. ExpertBook Ultra ini masukin 6 force sensor dengan motor haptic AAC. Hasilnya lu mau klik di pojokan manapun respon getarannya kerasa konsisten dan merata. Baterai pakai kapasitas 70 Wh dan dari pengujian kita pakai PC Mark 10 Productivity, laptop ini tembus di angka 23 jam, kurang dikit. Nonton YouTube atau video playback itu bisa sampai sekitar 20 jam. Deretan baterai yang absurd ini ngebuktiin efisiensi Intel Panther Lake yang punya fabrikasi 18 angstrom yang gua bahas tadi ya di awal ya. Buat kerja hybrid atau meeting maraton seharian di luar, lu literally bisa ninggalin charger di rumah tanpa ribet bawa charger, harusnya udah aman nih laptop. Soal konektivitas, Asus nggak pelit. Di kiri ada satu Thunderbolt 4, satu USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 full size dan audio combo jack. Di kanan ada satu Thunderbolt 4 lagi dan satu USB-A 3.2 Gen 2. Full I/O port kayak gini di body tipis ini tuh langka jujur ya. Plus Wi-Fi 7 yang udah pakai teknologi laser direct structure atau LDS di ventilasi udaranya. Ini nanti gua tunjukin nih di bagian sini. Yang ningkatin efisiensi sinyal sampai 43%. Sinyalnya ini harusnya ya ini bakal lebih konsisten dibanding janji-janji manis politisi pas masa kampanye. Nggak cuma hardware, softwarenya juga dibikin mateng. Ada Asus My Expert yang di dalamnya punya fitur Knowledge Hub buat ngerangkum dokumen secara on device sampai AI Expert Meet yang bisa bikin transkrip saat meeting dan translate secara real time. Asisten AI yang harusnya bisa naikin produktivitas kita semua harusnya ya. Selain itu ada juga Asus Expert Guardian, sebuah sistem security yang Asus rancang udah kelas business grade ya, bukan consumer. Jadi bisa dipastikan dari sisi security ini jauh lebih aman dibanding laptop biasa ya. Ada hacker gitu-gitu, udah ini aman pokoknya. Jadi kesimpulannya Asus ExpertBook Ultra ini emang layaknya nenggelar flagship ya. Performa eGPU-nya revolusioner, layarnya tandem OLED yang super cerah tapi anti glare dan baterainya tahan buat kerja bagai kuda. Bahkan buat kerjaan teknis sekelas simulasi ANSYS pun dia nggak langsung nyerah, dia bisa fighting gitu kan. Kekurangannya apa? Balik ke selera, absennya identitas atau logo ExpertBook yang mencolok di cover belakang mungkin bikin laptop ini kurang punya statement buat lu yang pengen flexing kasta laptop bisnis di coffee shop. Tapi buat lu yang low profile ini justru ya poin plus gitu kan. Laptop ini jelas bukan buat kaum mendang-mending karena harga juga puluhan juta, nanti kita masukin harganya ya. Dan ditunjukkan buat profesional sejati, eksekutif level C mungkin kan, atau engineer dan content creator elite yang butuh alat kerja ultra portable tanpa ada kompromi di sektor layar dan performa. Nah menurut lu gimana? Apakah hilangnya identitas ExpertBook di desain baru ini adalah langkah berani Asus buat tampil lebih modern, atau justru bikin dia kehilangan jati diri dan identitas? Terus dengan performa Panther Lake yang bisa diajak disiksa pakai software teknik, bahkan menurut tuh laptop gaming entry level masih punya harapan nggak? Kira-kira masih relevan gak sih? Tulis pendapat lu di kolom komentar di bawah. Kita diskusi sehat di sana. Gua pengen tahu POV lu dari sisi user. Dan kalau lu ngerasa konten kayak gini bermanfaat dan informatif, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Support terus PM Channel biar kita bisa terus konsisten bikin review yang mendalam dan jujur tanpa perlu disetir kepentingan manapun. Kayak ya begitulah. Gue Yusril, thanks for watching dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.